Jumpa lagi dengan channel KPU Kabupaten Bima. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Ya, KPU Kabupaten Bima saat ini terus memaksimalkan persiapan-persiapan untuk menghadapi tahapan pemilihan serentak tahun 2020. Ada banyak persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima, terutama dalam menghadapi tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 yang beberapa hari ke depan itu akan dilaksanakan. Kemarin misalkan KPU Kabupaten Bima bersama dengan 6 KPU Kabupaten Kota di Provinsi NTB telah menandatangani kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota di daerah pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penandatanganan kerjasama ini telah dilaksanakan di Mataram di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB bersama dengan ID Provinsi NTB, kemudian dengan BNN Provinsi NTB, kemudian dengan Ikatan Psikolog Provinsi NTB. Nah, beberapa pihak ini tergabung dalam tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon yang akan mendaftarkan diri di kantor KPU Kabupaten Bima. Kemudian tahapan persiapan yang lain yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima yaitu mempersiapkan segala perangkat-perangkat baik dokumen-dokumen, kemudian kesiapan sumber daya manusia atau SDM di perangkat sekretariat KPU Kabupaten Bima. Kemudian hal-hal teknis yang lainnya alhamdulillah saat ini sudah hampir maksimal disiapkan oleh KPU Kabupaten Bima. Nah, selain itu, selain tahapan pencalonan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, KPU Kabupaten Bima juga terus memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat Kabupaten Bima. Nah, dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima sejak launching pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima sebelum pandemi COVID-19. Saat ini KPU Kabupaten Bima tengah menghadapi beberapa tahapan yang beririsan. Yang pertama ada tahapan pemutahiran data pemilih yang sedang dilaksanakan di tingkat kecamatan, yaitu pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran yang dilaksanakan sebelumnya oleh PPDP, kemudian dilanjut dengan rekapitulasi di tingkat PPS atau di tingkat desa. Nah, hari ini dan besok dilaksanakan rekap di tingkat kecamatan. Kemudian tahapan yang akan masuk sebentar lagi yaitu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bima yang akan dilaksanakan pada awal bulan September ini. Tepatnya pada tanggal 4, 5, dan 6 September tahun 2020. Pelaksanaan tahapan pencalonan atau pendaftaran bakal pasangan calon ini dilaksanakan selama 3 hari. Untuk hari pertama dan kedua, bakal pasangan calon yang mendaftar yaitu akan diterima oleh KPU Kabupaten Bima mulai dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Terkecuali di hari terakhir, pendaftaran dibuka mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 24.00. Selain itu, tahapan yang sudah dan sedang berjalan saat ini, kami dari KPU Kabupaten Bima telah mengumumkan syarat pendaftaran bagi pasangan calon maupun syarat calon di sejumlah media massa
baik cetak, elektronik, online, maupun di laman resmi KPU Kabupaten Bima, melalui website, melalui media sosial, kemudian informasi-informasi langsung kepada masyarakat, dan pengumuman di papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Bima dan di tingkat kecamatan juga ikut disampaikan oleh jajaran kami di tingkat bawah kepada masyarakat. Ya, untuk pendaftaran bakal pasangan calon seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pendaftaran bakal pasangan calon ini akan dilaksanakan selama 3 hari di awal bulan September, yaitu pada tanggal 4, 5, dan 6 September tahun 2020. Nah, kemudian tahapan lainnya yang nanti akan beririsan dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon ini, yaitu pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon. Ini akan dilakukan juga mulai tanggal 4. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tahapan yang masih berkaitan dengan tahapan pencalonan, yaitu verifikasi dokumen dan keabsahan dokumen bakal pasangan calon yang mendaftar di kantor KPU Kabupaten Bima. Terkait dengan protokol COVID-19 ini, kami sebenarnya sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebanyak 2 kali secara resmi di kantor KPU Kabupaten Bima, diantaranya melibatkan pihak kepolisian, Polri, kemudian TNI, kemudian Bawaslu, kemudian gugus tugas, dinas kesehatan, ID, dan beberapa pihak terkait lainnya untuk membahas bagaimana draft SOP atau standar operasional prosedur pada saat pendaftaran bakal pasangan calon di kantor KPU Kabupaten Bima. Nah, SOP itu juga memuat bagaimana penerapan protokol COVID-19. Karena seperti diamanatkan dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, setiap tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara akan dilaksanakan dengan memperhatikan atau menerapkan protokol COVID-19. Ada banyak masukan-masukan yang telah kami rangkum dalam SOP yang telah kami sampaikan kepada partai politik pengusung, bakal pasangan calon, kemudian kepolisian, TNI, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang standar protokol COVID-19. Tentu dalam pendaftaran di masa pandemi COVID-19 seperti ini ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan seperti pada hari normal. Kemudian seperti dalam hal pembatasan jumlah peserta yang akan masuk di kantor KPU, di aula, kemudian di halaman, dan di depan. Tentu dalam hal itu nanti akan ada pemeriksaan bagaimana peserta ataupun pihak-pihak yang datang di kantor KPU dalam masa pendaftaran itu menerapkan protokol COVID-19, mulai dari hal yang terkecil, misalkan penggunaan masker, kemudian menjaga jarak atau social distancing, kemudian nanti di aula pada sentral pendaftaran itu juga bagaimana penerapan bisa dilakukan secara efektif dan maksimal. Ini tentu nanti akan dibantu oleh tim gugus tugas, kemudian sekretariat, pihak kepolisian, dan juga diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bima. Ya, bicara tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih, memang tidak bisa kita langsung mengukurnya di saat ini sejauh mana efektivitas dan efisiensi yang telah kami laksanakan. Namun dapat kami jelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini pada prinsipnya telah dimulai sejak awal ditandainya gong launching pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bima. Sosialisasi itu telah dilaksanakan dan terus kami maksimalkan di saat ini. Tentu bagaimana pola sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat ini menyangkut soal metode dan inovasi yang kami laksanakan. Ada 2 hal besar atau 2 metode besar yang kami gunakan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Yang pertama, tatap muka langsung, kemudian pemanfaatan teknologi atau
media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020. Ya, tentu kalau kita bicara kendala, apa yang kami rasakan ketika sosialisasi di masa normal dibandingkan dengan sosialisasi di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Memang ada kendala dan kekurangan-kekurangan. Nah, seperti halnya misalkan kegiatan yang bersifat tatap muka langsung dengan masyarakat ini tidak leluasa kami laksanakan di saat kondisi pandemi COVID-19. Kemudian jika pun ada pertemuan tatap muka, maka diwajibkan kepada semua pihak yang terlibat, terutama penyelenggara dan masyarakat, agar memperhatikan standar protokol COVID-19. Nah, memang membandingkan situasi masa normal dengan COVID-19 di situasi COVID ini memang berbeda dalam memaknai situasi itu, karena ada banyak pembatasan-pembatasan yang tidak bisa dilaksanakan pada saat situasi pandemi COVID-19. Nah, kemudian selain itu jumlah peserta yang menjadi audiens dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini tentu terbatas. Nah, misalkan 100 orang pada saat kondisi normal di ruangan KPU, di ruangan aula kantor KPU Kabupaten Bima itu bisa ditampung, tetapi pada saat pandemi COVID-19 dikurangi dari jumlah normal itu menjadi setengah, sehingga ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat kami. Kalau jumlahnya 100, maka di situasi pandemi kita turunkan menjadi setengahnya 50. Ini sesuai dengan anjuran peraturan KPU yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID-19. Ya, kalau kita bicara metode yang efektif untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih di saat masa pandemi COVID-19, memang butuh inovasi dan kreativitas dari penyelenggara. Bagaimana menjangkau masyarakat dari segmentasi milenial, segmentasi keluarga, segmentasi komunitas-komunitas pedesaan, perempuan, nelayan, dan sebagainya. Tentu ini kita harus menggebraknya dengan inovasi yang strategis. Nah, KPU Kabupaten Bima dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini terus menggencarkan sosialisasi yang berbasis digital dan media sosial. Sebelumnya kami telah melaksanakan bimbingan teknis secara khusus bagi tim kehumasan di internal KPU Kabupaten Bima untuk memaksimalkan bagaimana peran mereka dalam membuat konten-konten kreatif, bagaimana menyebarluaskan informasi melalui rilis di website, kemudian membuat infografis yang menarik, yang tentu ini secara mudah dan efektif bisa ditangkap oleh masyarakat. Apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh KPU Kabupaten Bima kepada masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi terkait dengan tahapan pemilihan ini. Kemudian bicara soal pemanfaatan teknologi dan media digital, KPU Kabupaten Bima secara serius menggagas atau menginisiasi membuat inovasi dalam penyebarluasan melalui media digital seperti ini. KPU Kabupaten Bima sudah menginventarisir perangkat-perangkat apa yang menjadi instrumen penyebarluasan informasi. Kami sudah punya website misalkan, kemudian media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan kami juga punya e-bulletin atau buletin elektronik yang mulai pada bulan ini telah diluncurkan menjadi bahan referensi bagi masyarakat dalam bentuk PDF dan elektronik dan bisa dibaca melalui Android maupun smartphone. Kemudian produksi konten-konten video, kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini dikemas menarik dalam editing video yang dilakukan oleh teman-teman tim humas yang telah kami latih. Kemudian tadi yang kami sebut seperti pembuatan meme, infografis, kemudian arahan-arahan yang berasal dari para komisioner ini kami rangkum dalam pembuatan video konten melalui channel YouTube KPU Kabupaten Bima. Tujuannya apa sih?
Ya, harapan kami ini menjadi pemantik agar masyarakat lebih paham dan lebih tahu tentang informasi-informasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima. Nah, tentu kalau kita bandingkan soal sosialisasi dan pendidikan pemilih, ini dua hal yang berbeda sebenarnya dari aspek definisi. Sosialisasi ini lebih kepada menargetkan angka partisipasi memilih. Berapa banyak misalkan masyarakat yang akan datang ke TPS nanti pada hari Rabu tanggal 9 Desember untuk memberikan hak pilihnya. Nah, ini yang menjadi sasaran atau target daripada sosialisasi. Kemudian pendidikan pemilih, bicara soal pendidikan pemilih ini, dia berkelanjutan. Jadi tidak hanya terbatas pada saat pemilu maupun pelaksanaan pilkada saja, tapi bisa dilaksanakan sepanjang waktu. Aspek yang disasar apa sih? Yaitu kualitas pemilih. Nah, pada akhirnya nanti kita berharap tentu pilkada di Bima ini bisa menghasilkan pilkada yang demokratis dan berkualitas. Itu yang menjadi dua hal penting yang ingin kami sasar di sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sebagai penyelenggara teknis, tentu KPU Kabupaten Bima harus menanamkan optimisme itu mulai dari kami, dan ini harus kami tularkan kepada jajaran kami di tingkat bawah, di sekretariat, kemudian di PPK dan PPS. Mereka harus tetap optimis meskipun di saat yang bersamaan kita melaksanakan pemilihan ini di masa pandemi COVID-19. Nah, dalam kaitannya dengan angka partisipasi pemilih, sekali lagi meskipun ini era pandemi COVID-19, tentu kami sangat optimis. Ya, KPU Kabupaten Bima sangat optimis peningkatan partisipasi masyarakat itu tetap akan ada di KPU di daerah Kabupaten Bima. Nah, kalau sebelumnya pada tahun 2019 ditargetkan itu di angka 75,5%, maka tentu ini menjadi harapan kami, minimal kami bisa mempertahankan capaian yang telah diraih sebelumnya yang melewati angka partisipasi nasional, yaitu di angka 79 sampai 80%. Ini yang tentu akan kami upayakan agar di tahun 2020 ini setidaknya bisa pada angka yang sama, atau syukur alhamdulillah kalau kami bisa terus mendorongnya sehingga bisa meningkat sampai ke angka 80% lebih. Ya, ada banyak harapan-harapan dari kami KPU Kabupaten Bima. Yang pertama tentu harapan kami terhadap jajaran penyelenggara sendiri di tingkat sekretariat, kemudian di PPK, kemudian di PPS di tingkat desa, dan nanti kepada teman-teman KPPS yang akan dibentuk, yaitu agar terus memaksimalkan kerja-kerja di lapangan, menindaklanjuti setiap tahapan-tahapan arahan-arahan dari KPU Kabupaten Bima agar terwujudnya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima ini secara maksimal dan tentu secara berkualitas. Kemudian harapan kami berikutnya kepada masyarakat, tentu saja keterlibatan aktif masyarakat terutama dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ini tentu sangat kami harapkan, karena biar bagaimanapun KPU Kabupaten Bima dengan perangkat yang ada tidak bisa meng-hire semua segmentasi pemilih di lini-lini pedesaan dan sebagainya yang tidak semua kami bisa jangkau. Ini butuh peran serta masyarakat, karena bagaimanapun tanggung jawab untuk mewujudkan daerah yang kita cintai ini, tentu dalam mewujudkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima yang demokratis dan berkualitas adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, tentu harapan kami adalah pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima ini bisa berjalan aman, damai, demokratis, dan tentu dilaksanakan dengan protokol COVID-19 sehingga melahirkan pemilihan yang berkualitas dan demokratis dan tentu saja yang sehat dan aman.